Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Komandan Korem 072 Pamungkas, yang terhormat seluruh Kepala Dinas OPD beserta jajarannya, dan jamaah Jogja Istimewa TV. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Munjahid atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS dan DSKL yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas DIY. 1. Total penghimpunan ZIS DSKL Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juni 2022 adalah 1.044.649.068 rupiah dengan perincian sebagai berikut. A. Penghimpunan dalam neraca. Jumlah zakat Rp225.695.350. Jumlah infak Rp22.314.820. Jumlah fidyah Rp480.000. DSKL 9 juta rupiah. Jumlah infak terikat 776.803.998 rupiah. Total penghimpunan dalam neraca 1.034.294.168 rupiah. B. Penghimpunan ZIS di luar neraca off balance sheet. Infak kampus Masjid UGM 40.354.900 rupiah. Total penghimpunan di luar neraca 40.354.900 rupiah. 2. Total penyaluran ZIS DSKL dengan rincian sebagai berikut. A. Berdasarkan program sebesar 820.864.880 rupiah. B. Berdasarkan asnaf sebesar 850.539.762 rupiah. C. Penerimaan manfaat sejumlah 15 lembaga dan 1.549 jiwa. 3. Kegiatan yang telah dilaksanakan di bulan Juni 2022. A. Kegiatan pembinaan untuk warga binaan di Lapas Wirogunan Kota Yogyakarta, Sleman, dan Gunung Kidul, dan akan dilanjutkan dengan lapas-lapas lainnya. B. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta mentasarufkan bantuan pendidikan kepada 50 siswa-siswi SMA, SMK, dan MA se-DIY. Salah satu bantuan diterima secara simbolis oleh Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Kasihan, Jalan Ikip, PGRI Sonosewu Baru, Sanggrahan, Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Kegiatan yang akan dilaksanakan.
A. Pemberian bagi penerima beasiswa sejumlah 200 siswa-siswi SMA, SMK, dan MA se-Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Pemberdayaan ekonomi mustahik dengan kegiatan usaha penjualan ayam goreng crispy Z-Chicken sejumlah 100 mustahik. Melalui pertemuan pengajian ini, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai ASN yang sudah mencapai nisab untuk menunaikan zakatnya 2,5%, serta salurkan juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan JIS oleh petugas kantor layanan, atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274 587062 atau 085 221 222 616. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas DIY. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan. Insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua 1 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, Munjahid. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama agar harta yang kita zakatkan dan harta yang kita sisakan menjadikan bersih dan suci. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada apa-apa yang engkau berikan atau engkau zakatkan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa-apa yang engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan pengelolaan ZIS oleh Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga menjadi perhatian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Jarod Margiantoro atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad MAG, Bapak Ibu hadirin baik yang sudah hadir di Gedung Wisanggeni maupun yang mengikuti live streaming dan aplikasi Zoom Meeting. Dan live streaming dapat diakses melalui kanal YouTube JITV Pemda DIY. Kami ucapkan selamat pagi dalam pengajian pejabat dan aparat Daerah Istimewa Yogyakarta putaran 7 tahun 2022 dengan tema Dari Masjid Kita Bangkit Menuju Masyarakat Mulia dan Sejahtera. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Haji Imron Rosyadi SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Agung, dengan Maha Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat,
menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah pembacaan kalimah thayyibah oleh Bapak Dr. Andes Haji Nur Rohman MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khostamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Wakil Gubernur, seluruh pimpinan OPD di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita muliakan, kita hormati, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Muhammad MA, Bapak Ibu, para pemirsa yang mengikuti pengajian ini baik virtual maupun langsung, pada kesempatan yang mulia kali ini marilah kami mengajak untuk bersama-sama bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam seisinya. Kita memohon agar daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi daerah yang aman, tentram, nyaman, mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk itu marilah kita bersama-sama dengan membaca kalimat thayyibah dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita semua. Liridho'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wa dhurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم لا سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 عظيم أستغفر الله العظيم 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 إن الله هو الغفور الرحيم نود ذكر تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والسلامة في الجزاء والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka ya adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'aini wa dhibagin wa min syarri kulli dhin syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hikna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamati innas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li masayikhina wa li akhwanina wa fid dini wa ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minati ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata rahatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syair. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuq alaina rizqan halalan wasi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakati kalimatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada acara inti, yaitu ceramah agama dengan tema Dari Masjid Kita Bangkit Menuju Masyarakat Mulia dan Sejahtera. Dengan penceramah kita pada hari ini, Profesor Dr. Haji Muhammad MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami muliakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan segenap pimpinan OPD di daerah istimewa Yogyakarta serta para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi bagian dari amal soleh kita yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Salah satunya adalah bagaimana kita berupaya menjadikan masjid sebagai tempat untuk membangkitkan masyarakat sekitarnya menjadi masyarakat yang mulia dan sejahtera. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bicara tentang masjid,
ayatnya sudah dibaca sama Pak Imron tadi ya. Itu sudah pakem nama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa tazakata wa lam yahsya ilallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi selalu menjadi perbincangan kita adalah masjid makmur dan kemudian masjid punya dampak kepada masyarakat sekitarnya. Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah masjid di DIY itu ada 8.030 masjid. Musolanya 5.000 sekian, nggak hafal saya. Nah, cuma yang dikelola dengan sungguh-sungguh dan kemudian berdampak kepada masyarakat dalam pengertian seluruh dimensi kehidupan itu masih bisa dihitung dengan jari gitu ya. Ya, karena apa? Sebetulnya yang punya tugas untuk memakmurkan masjid itu kan ada 3. Satu, yang membangun masjid. Yang kedua, takmir masjid. Yang ketiga adalah jamaah. Nanti masjid dibangun, nggak ada yang ngurus, kapan makmurnya? Masjid dibangun, ada yang ngurus, jamaahnya nggak mau, bagaimana makmurnya? Tapi dari riset nanti saya akan sampaikan, apa boleh saya nayangkan? Oh, udah deh. Sebetulnya ada pakai yang ini mas, bisa? Sini. Ada materi yang saya perbaharui sambil promosi masjid saya soalnya. Karena saya promosikan nanti masjid saya biar jadi sesuatu, karena cita-cita saya membuat masjid ini ya minimal seperti yang sudah fenomenal itu di Jogja kan Masjid Jogokarian. Kemudian yang di Kalimantan Barat itu ada masjid kecil di perkampungan non-muslim, tapi luar biasa, namanya Masjid Kapal Munzalan. Ini masjid ini setiap tahun bisa menghimpun dana infaknya itu 9 miliar. Coba masjid Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu berapa dana yang dihimpun? Dapat 1 juta aja sudah lumayan ini. Terus yang kedua, takmirnya bangga dengan jumlah saldo yang banyak, itu kan? Diumumkan setiap Jumat bahwa saldonya sekian ratus juta. Saya pernah pulang ke kampung halaman saya ikut Jumatan di Masjid Agung di salah satu kabupaten, saya sebut saja kabupaten saya. Itu saldo infaknya 956 juta, pengeluaran 50.000. Saya rada tang gitu ya. Padahal, nah Bapak Ibu sekalian, ini masjid ada di komplek perumahan saya, perumahan Taman Siswa Indah. Saya bangun 1,5 tahun, selesai alhamdulillah. Kemudian biayanya habis 2 miliar, saya masih punya hutang 300 juta. Ini fair aja kan? Kenapa saya harus berani hutang untuk membangun masjid? Karena saya tidak ingin bangun masjid terlalu lama. Dan alhamdulillah ini diturunkan lagi mas. Ini nyun sewu, ini khas Pak Bu ya. Kubahnya bentuknya belangkon. Terus selasarnya itu nasi tumpeng. Menaranya keris. Nanti kalau ada jamaah ngeyelan, saya ambil kerisnya, saya tusuk dia. Nah, gitu kan. Tumpengnya nanti untuk pesta. Nah, ini luas lahan 350 meter. Masjidnya saya bikin 6 kali 9 saja,
karena nggak usah besar-besar, minimal muat 40 orang. Sah untuk Jumatan ya Pak Imron ya, Pak Amin ya. Nah gitu. Yang besar itu selasarnya karena disitulah tempat untuk kajian. Alhamdulillah ini setiap akad pagi 400 jamaah. Infaknya minimal 3 juta. Tapi nggak bayar utang nih, wow, dadi entek terus. Nah, jadi terus ini dalamnya itu gambarnya apa Pak? Kaligrafi Semar. Kemudian semuanya batik ya. Oke, kira-kira begitulah. Nah, ini harapan saya nanti bisa berdampak kepada masyarakat sekitar. Nah, materi yang akan nanti saya sampaikan adalah terkait dengan ini sedang saya upayakan mengelola ini, dan harapan saya nanti ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Yogyakarta, karena kebetulan kampung saya itu di Surakarsan Pak Bu nggih, masuk Wirogunan, itu ditetapkan oleh pemerintah kota sebagai kampung budaya, dan di situ sudah ditumbuhkan destinasi wisata, ada jembatan cinta. Jadi biasanya jembatan cinta itu yang jembatan kecil menghubungkan antara Surakarsan ke Prawiro Dirjan, itu dulu WC terpanjang. Ya kalau subuh maaf ya itu banyak yang bergelantungan. Zaman saya masuk pertama kali di situ. Nah sekarang udah zaman Pak Heri Yudianto, dulu kan mau dijadikan wisata judi Pak begitu, tapi tiba-tiba Merapi tidak rela, akhirnya meledos, dan kemudian biaya yang digunakan untuk pengembangan wisata judi itu digunakan untuk recovery Merapi dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota yang ke depan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak nanti kita okrok-okrok terus. Nah, kira begitu ya. Langsung Mas. Nah, jadi hendaknya masjid ini menjadi satu sentral kehidupan umat yang harus dijadikan penggerak roda kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan hingga pendidikan politik ya, bukan politik praktis tapi mengedukasi masyarakat tentang masalah politik biar dia tahu gitu kan. Nah, itu semuanya bisa dimulai dari masjid. Kenapa? Kita kalau mendatangkan jamaah di masjid itu kan tidak usah undangan ya Pak ya. Jumatan itu loh, pernah nggak ada orang, meskipun sekarang untuk lucon-lucon itu kadang di WA ada Pak ya, undangan berapa jam 12 nanti kumpul di masjid dalam rangka mendengarkan khutbah misalnya gitu kan. Tapi yang hebat di situ, setiap jamaah datang langsung pasang aksi ngantuk. Nah, sehingga kadang-kala sampai dia terucap, loh ini mazhab mana? Kok Jumatan tidak ada khutbahnya? Karena bangun-bangun dia langsung sholat Jumat. Nah, karena dari awal sudah langsung ngantuk. Maka di sini tantangan para khotib untuk khutbah yang bisa membuat semangat dan menggairahkan sehingga dia tidak ngantuk. Nah, maka biasanya kalau saya khutbah itu biar khutbahnya itu menyemangati, itu biasanya tak bikin poin ya Pak ya, bahwa ada 4 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di akhirat. Ini ya sudah dibocorkan ini Pak. Jadi kalau ada ujian nasional, membocor soal ujian nasional itu kan penjara ya Pak ya. Nah, tapi ini pertanyaan akhirat itu sudah bocor. Betul ya Pak ya? An Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdil yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna wa an ilmihi ma fa'ala bihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima aflah. 4 kan akan ditanya. Bahkan pertanyaan kubur sudah bocor belum? Sudah. Pertama ditanya man rabbuka. Nah, tapi tidak semuanya nanti bisa menjawab meskipun sudah bocor. Nah, ya kan? Tergantung apa? Tergantung dari amal soleh kita. Nah, kebiasaan kita. Makanya saya begini loh.
Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah." Ya, siapa yang akhir hidupnya bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah, dakhalul jannah ya, maka dia halal masuk surga. Kalau kita masih hidup begini kan bisa mudah ya. La, sama meringis saja bisa ya Pak ya. La ilaha illallah gitu ya. Tapi siapa yang bisa menjamin nanti saat sakaratul maut bisa la ilaha illallah? Itu ternyata tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu sering berzikir, sering zikir di masjid, sering melafadzkan ini tadi kalimat thayyibah yang kita baca itu kita dalam tanda petik dendangkan, bukan dendangan ya Pak ya. Ya kita lafadzkan sering gitu kan. Itu kan nanti akan terbiasa karena apa yang dipikirkan jadi perbuatan, perbuatan yang dilakukan terus-menerus nanti jadi kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus jadi karakter. Nah, kalau sudah jadi karakter, itu setiap kita melihat sesuatu selalu menambatkan diri kepada Allah. Tapi kalau enggak jadi karakter, tidak jadi kebiasaan seseorang, kesandung saja yang disebut pasti isi kebun binatang. Tapi kalau sudah biasa berzikir, kesandung pasti ingat Allah, innalillah, habis makan alhamdulillah dan seterusnya gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun disayangkan ramainya jamaah yang sholat di masjid kemudian dibiarkan pulang ke rumah masing-masing tanpa diberdayakan oleh pengurus masjid. Ini kadang kita tidak bisa mengelola. Maka kalau kembali kepada langsung Mas, terus lagi aja. Nah, kalau saya menerjemahkan ayat yang dibacakan oleh Pak Imron tadi, bahwa syarat pemakmur masjid itu 4 ya. Dia beriman, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian takut hanya kepada Allah. Memang betul loh Pak, bahwa satu masjid akan bisa makmur itu kita harus menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handuwiti. Karena kalau nggak ada yang handuwitinya Pak, saya maaf nih, kemarin saya baru ceramah di Nur Amanah, tanya, Pak, masjid saya itu kok sampai sekarang ono pengajian sarapan pagi pun tetap cuma 60 Pak, padahal sudah bertahun-tahun. Saya baru menjelang 3 tahun ini sudah dari 15 orang naik jadi 50 orang, naik jadi 75, 100 sampai sekarang 400 gitu. Itu memang harus ada di belakang yang mau menghanduwiti tadi. Karena nah setelah terjadi banyak, nah ini kita jangan mengapling surga sendiri. Tapi gimana? Kita harus berbagi. Caranya gimana? Alhamdulillah kita kelola Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bareng-bareng masuk surga. Dengan cara apa? Berbagi kepada sesama. Kita bikin akad legi siapa, akad paing siapa, akad pon siapa, akad wage, akad kliwon, napa mlih? Mun Pak, mun gangsal nggih. 5 pasaran nggih. Ya 7 hari pas 5 pasaran niku wau. Nah, itu kan satu kelompok nanti misalnya berapa orang gitu kan? Untuk apa? Door prize Pak sekarang. Door prize, dan door prize itu tidak usah mahal-mahal, minimal umroh. Tapi kumpulnya di Mekah. Bribon. Nah, saya geladai begitu, sederhana. Saya selalu dengan istri saya itu kalau mau ngasih door prize sederhana aja. Misalnya apa? Sunlight, satu bungkus sunlight nih harga berapa Bu? 1.000 kan? Nah kalau 400 semua dapat door prize. Berarti cuma modal berapa? 400. Infaknya berapa? 3 juta. Untung berapa?
Nah, kira begitu. Dengan cara seperti itu sampai sekarang Pak kita berbagi. Terus jangan lupa orang itu pulang ngaji dapat pahala, dapat makan, dapat door prize kan, kira begitu kan. Nah, dengan cara begitu insya Allah nanti akan tumbuh berkembang. Tapi selanjutnya dibarengi takmir harus punya sifat ini, satu tekun. Jadi takmir jangan dijadikan sambilan. Jogokarian sukses itu karena saya yakin Ustadz Jazir mau mengerami masjid Jogokarian. Tapi kalau masjid nggak pernah dierami dalam tanda petik ya, bukan mengerami. Ngeten lho Pak, ketekunan itu seperti ayam bertelur. Ini seringkali saya sampaikan kalau diminta Pak Amin ngisi acara manajemen masjid. Jadi Bapak Ibu, sinten sing kagungan ayam kampung? Ada? Ora ono ta? Sing sering makan ayam. Daging ayam maksudnya gitu kan? Ayam goreng gitu. Pertanyaan saya, nah jenengan kagungan ayam kampung, babon setelah bertelur mesti berteriak. Betul nggak? Betul, betul persis sama. Pertanyaannya adalah, kenapa dia berteriak? Yang bisa jawab benar boleh pulang, Bon. Ya kenapa? Ono sing jawab lego. Ono mana? Bersyukur. Sakit. Ngumumkan kalau keluar. Puas. Jawaban jenengan semua benar. Tapi yang paling benar jawaban saya, karena yang ngarang cerita ini saya. Jadi ayam betina habis bertelur berteriak, petok, petok, itu dia kaget. Kenapa kaget? Yang dikeluarkan bentuknya beda. Yang mengeluarkan punya kepala, punya bulu, punya kaki, yang dikeluarkan bunder. Akhirnya dia tengok, loh kok beda, loh kok beda. Nah, kalau sampean ra percaya takon ono pitik sampean ono. Setelah telur itu ada 5, 10, kemudian dia rami dengan ketekunan, dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, dengan puasa. Akhirnya 21 hari netes. Setelah netes, sama bentuknya Pak. Punya kepala, punya bulu, punya kaki. Kita tak usah ribut masalah warna. Karena induknya hitam kok anaknya putih. Memang induknya selingkuh sama kuntul? Akhirnya suara yang keluar dari induknya tidak petok-petok, tapi apa? Kruk 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 kruk. Itu artinya apa? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Enggak percaya sampean? Tanya sama ayam Mamon. Nah, itu kan. Jadi ketekunan itu penting. Apapun profesi kalau ditekuni pasti jadi. Gitu deh Pak Bungi. Saya jadi dosen punya jabatan tertinggi itu karena ketekunan jadi dosen. Seorang dokter yang tekun terus belajar menemukan ini itu, maka nanti akan jadi dokter yang laris, apalagi dokter bertangan dingin ya Pak. Bukan berdarah dingin tapi tangan dingin ya, karena setiap ngobati itu alhamdulillah sembuh karena pasiennya sudah tersugesti aman, akhirnya tidak usah disontek, sembuh duluan. Nah kemudian amanah, takmir itu takmir, amanah. Kemudian kreatif, kreatif itu ya ada aja yang terus dikembangkan, nanti kaitannya dengan inovatif ya. Karena saya selalu mengedepankan begini Pak Bu, di sekitar kita ini kan ada jargon-jargon, itu ikuti aja itu jargonnya Suzuki, inovasi tiada henti. Biar jadi Yamaha Pak, selalu di depan, maksudnya begitu kan? Gitu. Jadi begitu. Nah, jadi bagaimana kita selalu kreatif, tapi jangan kreasi di ibadah loh ya. Kreasi dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Ternyata semakin banyak kegiatan yang kita lakukan itu semakin makmur masjid kita. Tapi kalau masjid itu hanya untuk sholat 5 waktu ya sudah. Dan menurut riset dari Ustadz Jazir, ternyata semakin banyak kegiatan semakin banyak infak. Termasuk juga semakin bersih karpet, semakin wangi karpet berkorelasi positif terhadap jumlah infak.
Kenapa? Orang nyaman di masjid. Itu kan? Nah, baik. Kemudian memahami Pak Bu. Ini yang kadang-kala kita tidak seperti tadi. Jamaah kita itu kan banyak dengan karakter yang berbeda. Ada enggak jamaah yang cuma ngeritik mawon? Banyak ya. Tapi kon kerja gelem? Badan. Enggak apa-apa, biarin aja. Karena dengan kritikan itu kita dipicu untuk menunjukkan yang terbaik. Tapi ada jamaah yang cuma nglenggam mboten. Nah, pokoknya nggih mboten mawon ini. Ada macam-macam, itu harus kita pahami semuanya. Kalau enggak nanti malah kita mutungan Pak Bu ya. Kita mutungan. Kalau sudah mutungan ya sudah enggak akan jadi, ngaten kan. Kuncinya pokoknya ojo mutungan, ojo gumunan, ojo dan ojo-ojo lainnya. Ojo kagetan ya, kagetan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian rasional. Ya, inovatif, rasional. Rasional itu kita tunjukkan bahwa yang kita lakukan itu ada dasarnya. Bahwa kegiatan ini kenapa harus dilakukan begini, ada dasar-dasar yang kita lakukan. Misalnya saya membuat masjid tadi dengan bentuk seperti tadi, apa sih? Saya tuh ingin, jadi sebelum ini dapat kuliah duka sama Ustadz Jarot di bawah. Beliau cerita tentang Boso Jowo, ternyata bagaimana dan macam-macam gitu ya. Memang Boso Jowo itu kadang ya ada sesuatu yang unik dan kadang tidak bisa diindonesiakan Pak ya. Coba bahasa Indonesia ini kunduran truk napa? Ayo. Satu kata. Napa? Meninggal. Nah, itu bahasa Jawa. Dan alhamdulillah Dewan Masjid Indonesia dengan istiqomahnya punya khutbah bahasa Jawa. Nah, itu ya meskipun yang menggunakan biasanya orang Jogja pinggiran Pak ya. Kalau kota penceramahnya kan sudah tanpa tag ya. Cuma bawa HP gitu. Jadi tanpa tag neng bawa HP. Saya maksudnya. Nah, jadi ini sifat takmir ya. Jadi setelah dia punya syarat, ada sifat seperti itu, maka kondisi masjid kita seperti apa, infrastruktur masjid dan kreativitas takmir. Ini satu riset Pak Bu, bahwa sarana masjid itu memadai diakui 62,4% responden dan hanya 18,5% responden berpendapat bahwa fasilitas masjid kurang layak. Jadi masjid kita ini semuanya sudah layak. Kalau pinjam bahasanya Ustadz Jasir, bahwa banyak takmir kita itu yang beralih profesi tidak jadi takmir tapi jadi arsitek bangunan masjid. Karena dana infak yang dikumpulkan di masjid semuanya digunakan untuk dandani fisiknya yang kadangkala tidak berkaitan dengan bagaimana kualitas jamaah. Sementara nanti kalau ada jamaah diurusi oleh orang lain baru mencak-mencak kira begitu kan. Nah, itu terjadi. Ini berarti bahwa fasilitas masjid kita masih banyak yang sia-sia. Kendati masjid memiliki sarana memadai, aktivitas kurang menarik dinyatakan sebanyak 81,4% responden. Ini mengindikasikan bahwa lemahnya manajemen takmir masjid dalam mengelola kegiatan. Okay. Nah, kreativitas takmir bagaimana? Mengenai kemampuan dan kreativitas takmir masjid, sebanyak 53,2% responden mengakui takmir masjid memilikinya, punya kreativitas, namun sebanyak 46,8% berpendapat sebaliknya. Ya, artinya masih cukup banyak takmir masjid yang belum memiliki kemampuan dan kreativitas dalam hal ketakmiran. Nah, ini tugas Dewan Masjid ini nanti bersama Pak, kalau di Kanwil bagian kemasjidan Ures ya, Ures nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi kan zamannya Fuka kan. Ini padune kan. Jadi boleh jadi ini yang menyebabkan masjid kurang menarik di mata jamaah. Ya, karena kurang kreatif, cuma sholat, adzan ora ono perbaikan, adzane wis tuwa tekluk-tekluk. Meskipun seringkali saya juga nyarankan adzan sing tuwa-tuwa itu untuk subuh aja.
biar menyemangati orang bangun. Kalau yang muda yang suaranya bagus itu untuk duhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya seperti Pak Imron lah kira-kira. Nah, tapi kalau yang subuh jelek, tidak apa-apa, biar orang tuh bangun semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah bangun kabeh Pak. Bangun nilai ke sing adzan ke sapa ngono bar ngono turu meleh Pak ngono. Iku jamaah mriko enak teng Yogya mboten wonten bedane. Nah, kemudian bahkan takmir yang mempunyai kemampuan dan kreativitas pun masih belum optimal menunjukkan kinerja ketakmiran yang baik sebagaimana ditunjukkan dalam perbandingan kemampuan dan kreatif takmir yang tak berbanding lurus dengan kegiatan masjid yang menarik. Itu ada 53,2 banding 81 tadi ya. Nah, seperti itu. Ini kondisi. Nah, ini tugas kami. Jadi kurang optimumnya fungsi masjid dan rendahnya kinerja takmir masjid bukan disebabkan masjid tidak memiliki sarana fasilitas yang layak dan memadai, melainkan oleh rendahnya kemampuan dan kreativitas tadi. Maka di sini perlu bagaimana dengan jaringan kerja takmir masjid. Ini yang menentukan jaringan adalah satu, masjid sebagai pelayan, yang kedua adalah masjid sebagai solusi persoalan umat. Maka ini kami juga kerjasama dengan BP4 ya, yang Pak Ghazali ya. Nah, BP4 karena ternyata waktu COVID dan setelah COVID tingkat perceraian di Jogja cukup tinggi. Nah, maka kemudian BP4 kerjasama dengan masjid di daerah tertentu. Ini sudah 5 kabupaten sudah ada semua. Mungkin nanti rencananya dulu itu sampai di tingkat kecamatan. Jadi bersamaan dengan KUA ya, KUA seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan, memberikan solusi permasalahan. Kalau tidak salah kan di Masjid Patok Negoro itu ada 3 orang yang punya keahlian dalam pertanian, dalam apa katanya begitu ya. Yang jadi kalau ada jamaah punya masalah gitu, dia konsultasi ke situ. Nah, jadi ini penting juga ini. Jadi takmir itu bukan pekerjaan yang samben. Kalau perlu nanti jadi profesi yang menggiurkan karena honornya besar. Dan sering umroh. Nah, perlukah manajemen? Jadi kalau saya mengambil fatwa dari Ali bin Abi Thalib ya, kejahatan yang terorganisir dengan baik dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, maka kemakmuran masjid tidak datang dengan sendirinya. Kemakmuran masjid itu perlu diupayakan atau dimanage. Sehingga ada, ini terlepas perbedaan pendapat apakah ini hadis atau mahfudhah, tapi ada semangat yang luar biasa yang Rasul ada ungkapan ya, kalaupun hadis, alam bisawab ya, tapi meskipun ada kalau nggak salah, cuma keabsahannya, kesahihannya seperti apa. Tapi ada sesuatu yang menarik bagi saya. Ajari anakmu berenang, memanah dan berkuda. Nyun sewu, ini terlepas dari perbedaan tadi. Di situ Rasul itu kalau mau berenang kira-kira kemana? Laut Merah. Jarak Laut Merah dengan Mekah, tempat lahirnya Rasul, itu kalau naik bis kan 1,5 jam ya Ustaz ya. Nah, kalau jalan kaki kira-kira berapa? Suwe lah kira. Tapi kenapa kok beliau ngajari berenang? Merintah ngajari berenang. Ini saya maknai dalam pengertian ilmu manajemen Pak ya. Kalau teman-teman yang sekolah IT itu pokoknya olahraganya sekolah ini harus berenang, memanah dan berkuda. Udah terlepas dari itu. Berenang, setiap orang berenang itu pasti bergerak seluruh anggota tubuhnya. Betul gak? Meskipun gaya batu Pak. Gaya batu tuh berenang dari atas ke bawah, gak balik-balik. Itu berenang. Artinya apa? Setiap orang yang mau bergerak, pasti dia akan menghasilkan sesuatu minimal gerak.
Nah, artinya kalau kita itu, kalau pinjam ilmunya Hakim, mulai dari yang kecil, yang terus menerus, maka akan jadi sesuatu yang besar. Kan gitu kan? Itu kemudian memanah. Memanah itu maknanya apa? Fokus. Jadi dalam ilmu manajemen kan, kalau sesuatu itu dikerjakan secara fokus, pasti akan berhasil. Kemudian berkuda, kenapa tidak beronta ya? Tapi kalau Rasul hijrah itu tidak pakai kuda tapi pakai onta. Kenapa? Karena kalau pakai kuda nanti sering minum. Kalau onta sekali minum dari Mekah menuju ke Madinah cuma sekali minum terus disimpan di punuknya itu. Nah, kalau sering berhenti cari air minum nanti dikejar sama Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu lainnya niku. Ya, nanti jadi masalah. Nah, berkuda, kuda itu akan jalan baik kalau ada apa? Ada kekang. Apa tali apa Pak nih sing kendali niku. Artinya apa di situ? Berarti butuh sentuhan namanya ilmu pengendalian tadi. Ya, kalau dalam bahasa umumnya ya ada namanya manajemen itu sebenarnya. Jadi kalau manajemennya nggak benar ya kendati pun baik tetap akan jadi jelek. Tapi kalau jelek di manage secara bagus ya pasti harganya juga mahal. Nyun sewu nggih Bu, Bapak Ibu, kalau jenengan mundut nika ceriping telo sing didol teng gerobak dorong nika sak bal pinten ewu? Murah toh? Sak bal. Tapi kalau jenengan beli di Kusuka, Kitela sing tenggene mat-mat niku sak bungkus cilik niku regane pinten? Kalau misalnya 6.000 ngeten nggih Pak ya. Isine penuh napa? Isine angin katok niku. Karena apa? Kemasan pengelolaan yang baik itu akan memberikan daya tarik tersendiri. Nah, ngeten nggih. Oke. Jadi bagaimana dengan hadis masjid dan pasar? Al-habbul biladi ilahi masajidahu abghadul biladi ilahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Ini maknanya apa di situ? Ini bukan berarti kita harus memisahkan antara masjid dengan pasar. Buktinya ada Masjid Mutakin nonjuru pasar. Artinya banyak orang yang dagang itu yang tidak mengikuti tuntunan agama. Banyak loh Bu kejadian. Maka dalam Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijaratan antarati minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Lagi di dalam surat Ad-Jum'ah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi kemudian ayat berikutnya kan kita setelah itu disuruh ke fantasiru fil ard. Jadi setelah berarti ada dua kesejajaran nanti. Faida qudiyati shalah fantasiru fil ard. Apabila telah menunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah, gitu kan? Nah, di sini harus ada penyeimbangan antara bagaimana kita komunikasi dengan Allah, kemudian setelah itu kita menebar. Maka kalau kita kembali kepada surat Al-Isra ayat 1 Pak Bu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barokna linuriyahu min
min haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Jadi dari masjid ke masjid itu di situ ada berkah. Nah, berkah itu apa ya? Yang bisa kita kumpulkan sedikit tapi bisa mencukupi semuanya. Dan di situ nanti di masjid kita bangun manusia yang takwa, yang mulia tadi. Nah, janji Allah apa? Apabila satu penduduk negeri itu sudah bertakwa semua, maka Allah akan melimpahkan barokah dari langit, gitu ya. Kadang-kadang nyuwun sewu nggih, Pak. Kita itu nyirami sesuatu di halaman kita enggak tumbuh, tapi tiba-tiba ada air hujan kok nongol tanaman tertentu gitu ya. Itu kadang gimana nih? Saya kemarin heran itu di sebelah masjid saya ini kan ada kolam renang ya, kolam renang belum kita tata karena rencana kita juga akan kembangkan itu. Kita kuras, Pak. Tiba-tiba kemarin hujan, waktu musim hujan penuh. Kemarin agak berkurang airnya. Kok tiba-tiba ada ikan nilanya, Pak? Itu dari mana ya, Pak Iwang? Apakah itu diturunkan dari langit atau gimana? Ya saya nggak tahu itu. Jadi kadang-kala itu barangkali barokahnya Allah lewat air hujan, atau mungkin kalau orang logis mungkin itu mungkin dulu ada ikannya, kemudian telurnya netas, kemudian kering, tapi dia masih terjaga dan akhirnya pas ada hujan dia menetas dan seterusnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada penyeimbangan aktivitas antara masjid dan pasar supaya kita beruntung sebagai pelaku ekonomi yang wujudnya nanti mudah-mudahan kita bisa mencapai perwujudan kesejahteraan masyarakat. Kita sampai jam selesainya saya nggih. Nah, belum lagi misalnya Pak Bu di dalam surat Al-Fat ayat 29 ya, ayat yang terakhir itu. Kalau saya coba perhatikan di dalam surat itu bahwa kemenangan itu bisa dicapai dengan cara satu berjamaah, yang kedua sujud di masjid, ya kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tegak lurus di atas pokoknya ala suqil hay ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Fat itu pokok batang yang kuat. Kemudian kita bisa membuat sesuatu yang bisa menjengkelkan pihak lain, dan nampaknya ini sudah kita dapatkan. Tapi kalau bisa meskipun dia jengkel kita tetap harus baik. Untuk apa? Biar ada sesuatu yang menarik untuknya. Ini pengalaman saya ngeten ya Pak ya. Bapak saya dulu itu kan jengkel sama saya Pak. Kenapa jengkel? Karena dulu saya itu diwanti-wanti untuk tidak pindah agama. Ya, waktu beliau wanti-wanti begini, boleh pindah agama kecuali Islam itu kan. Ternyata saya jadi Islam Pak. Akhirnya jengkel beliau. Tapi dengan kejengkelan beliau saya tetap baik di hadapan beliau. Meskipun saya sudah diusir, saya disiksa, tangan saya dipukul pakai palu besar niki Pak, niki sakit niki Pak. Tapi pun sembuh Pak. Alhamdulillah 6 tahun setelah saya pindah bapak saya sakit. Alhamdulillah. Dengan sakit saya menjalankan ajaran Islam. Saya tengok beliau. Dengan begitu akhirnya beliau kaget. Kowe iki ora anakku. Wis tak usir kok omah kowe kok teko meneh. Ngeten lho Pak. Islam niku ngajari kula. Nek ana wong lara niku turine kapurih nuweni. Ngono to Le. Nak ngono aku diislamke Le. Berbuat baik di hadapan bapak saya, akhirnya beliau simpatik ya Pak ya, simpati dengan itu dan akhirnya minta, dan akhirnya bapak saya berislam 2 tahun. Ibu saya ikut puasa bapak saya 2 tahun. Setelah 2 tahun ibu saya bilang, Pak, mbok aku melu kowe. Ono omah padha bareng-bareng kok melu aku, melu jenda-jendit niku lho. Nah, wong salat niku kan jenda-jendit ta, Pak. Gamanyon sewu karena ibu saya niku Konghucu, ibu saya Cina, bapak saya Jawa, Katolik, ibu saya Konghucu.
Jadi saya Konghuan. Ngoten kan, Konghucu atau Konghuan. Alhamdulillah, yang saya ini cerita. Ibu saya akhirnya ikut sholat Islam 2 tahun setelah Bapak Islam. Alhamdulillah, jadi baik semuanya kan. Nah, jadi meskipun dia jengkel kepada kita harus tetap menunjukkan sesuatu yang terbaik karena kita kuntum khairu ummah. Ngaten nggih. Lalu Bapak Ibu sekalian, terus Mas, saya menginginkan terus Mas, itu sudah terus. Kalau nanti kita jadi ngelola masjid jangan sampai seperti ini. Lagi. Nah, gini nggih Pak nggih. Awas niki, jangan sampai nggih. Dilarang mengambil air di masjid untuk keperluan usaha dagang. Wes, ini takmirin dolim ngoten niki Pak. Pun. Nah, kira-kira sing nulis takmir apa sinten? Mana kita masjid lho, Pak. Oh, no meleh Pak teng Yogya niku. Tulisan abang terus background-nya niku kuning, Pak. Tak nyolok. Anak kecil dilarang masuk masjid. Kulo pas ngisi pengajian itu tak panggil niku tak mirip, Pak. Tulisannya ganti bocah cilik entuk ciayaan masjid kok. Karena sing ganti awake dhewe sesuk niku kan bocah niku to. Ngeten nggih? Nek perlu ku cah cilik iku ya dilus-lus kepalane ngono. Rame ya ora apa-apa. Oh niki ganggu wong salat khusuk. Alah jenengan ora ana bocah ya ora khusuk kok. Betul lho Pak Bu. Pak Bu, jenengan niku nak salat niku malah eling sing ora-ora mboten. Ya wong jenengan awake dhewe niku Pak saben dina niku dibuntuti iblis jenenge Walhan ya. Jalan bur. Awake dhewe salat dikrik-krik karo jalan bur niku salat Allahu Akbar. Awal Allahu Akbar inget Gusti Allah. Ning setelah imam maca Al-Fatihah apalagi surate dawa muter ten mriki Pak. Kunci sing ilang niku ketemu. Maka ada lelucon niku. Jadi ada OB Pak. OB ini kan tugasnya buka pintu kan. Nah tiba-tiba pintune lali ditaruh di kuncine lali ditaruh di mana, bosnya teko. Maaf Pak, ini kuncinya ketinggalan, saya lupa tempatnya. Lah terus gimana saya nanti masuk? Gini ya Pak, nanti Bapak masuk setelah sholat duhur ya. Kenapa begitu? Insya Allah Pak, saya nanti sholat mesti eling Pak, gitu nih kan. Ya, jadi jangan sampai takmir nanti seperti ini, bahaya betul Pak niki. Kalau perlu, banyu niku ya banyu. Misalnya, ini kan listriknya bayar, listriknya dibayar kalau duit infak. Gitu apa nggih? Gitu? Banyune niku, banyune dhisik nggih sumur niki larang. Ana wong sing bantu bangun masjid. Ini masjid kula niku dibantu saking Libya. Libya sebanyak 1 lonjor pralon niku pinten Pak? 4 meter nggih. 4 meter, 8 lonjor niku dari Libya semuanya. Nah, ada mahasiswa S3 dari ITS pulang ke Jogja, dia memang mencari, dia punya dana dari Libya untuk membantu bangun masjid. Kemarin cukup banyak itu kerjasama dengan kami di MI, tak antar kemana, tak umumkan sampai teng grup di MI ini kata Pak. Nah, siapa yang masjidnya mau dibantu bangun sumur, silakan komunikasi. Saya ngantor sampai di Wonosari, sampai di Sleman. Saat ini pun balik, alhamdulillah wis jadi dosen teng Libya dia. Ya, asli Libya Pak. Ketangkap polisi ini malah ketawa Pak. Karena saat ditanya dia pakai bahasa Arab, polisinya nggak ngerti. Oke, terus Mas. Nah, masjid sebagai pusat aktivitas peribadatan dan keilmuan, sedang pasar sebagai pusat perdagangan, lanjut. Nah, maka bagaimana kondisi masjid dan pasar hari ini? Ya, nampaknya masih mengenaskan semuanya. Kondisinya keduanya agak suram-suram kuku gitu ya. Suram-suram kuku. Sangat menyedihkan bila mendengar pengumuman saldo kas yang sampai puluhan juta, sementara ekonomi kaum muslimin di sekitarnya masih terpuruk, riba masih menjerat
di sekitar jamaah masjid gitu ya. Cuma kadang-kala nyuwun sewu nggih Pak, saya dulu pernah mendirikan BMT di masjid saya yang sebelum Masjid Blangkon ini, saya jadi takmir masjid di saya dirikan dari dana, saya mengumpulkan hasil ngamen saya niku tak potong 2,5% terus tak dirikan itu. Alhamdulillah bubar Pak. Karena jamaah kita itu juga pandangnya begini, ini kan lembaganya didirikan oleh masjid. Nah awake dhewe untuk utangan iku ora usah bayar ngono. Ya Allah. Akhirnya bubar, ora ono sing ngurusi. Nah padahal harusnya tidak begitu ya. Nah dikelola seperti Masjid Jokaryan juga jadi bagus ya. Kalau nggak salah Masjid Nurul Asri punya Baitul Mal nih Pak ya. Ada Baitul Mal karena dulu Pak Muharram juga komunikasi dengan saya waktu itu. Nah kondisi pasar lebih parah lagi, praktek maisir, goror, riba lazim dipraktekkan di sana ya. Pasar ini menjadi tempat yang sangat layak untuk dijauhi. Nah, sehingga tadi dikatakan, nah bagaimana sebetulnya kalau Islam harus menata itu semua? Harusnya, okay? Nah, hal-hal yang sebetulnya kenapa ini dilarang itu mesti kita cari bagaimana solusi untuk kita bisa tidak masuk dalam pengertian sing bukan zatnya loh ya. Kalau daging babi ini kan memang diharamkan, itu bukan berarti mencari bagaimana caranya daging babi jadi halal. Tetap nggak bisa, meskipun disembelih dengan cara Islami. Disembelih pakai bismillah 1000 kali, diyasinkan, ditahlilkan, disolat, tetap sama. Pertanyaannya adalah kenapa kok babi itu diharamkan gitu loh Pak Bu. Ternyata orang yang makan barang yang haram, utamanya babi, itu punya perilaku seperti babi. Ini pengalaman ya, nyun sewu, bapak saya dulu ternak Bu, sebelum kami Muslim. Ada itu ternyata yang LGBT itu babi. Jadi babi niku kawin Pak. Perempuan, betina ditunggangi jantan. Ada jantan lagi nunggangi jantan niku. Terus babi ini bapak saya lepas Pak. Bapak ngejar saya menghadang depannya. Saya kira babi itu belok. Ternyata saya yang ditendang. Karena babi itu kalau lari, belok, pasti dia jatuh Pak. Karena dia tidak punya leher. Maka Bapak Ibu nanti kalau naik kendaraan di lampu merah, ada hijau artinya apa? Kuning? Ora percaya tambah kenceng ya sampean malah. Kalau merah jenengan berhenti kok ono sing bablas itu babi Pak. Jadi jenengan lampu merah berhenti, babi Pak. Sing payah niku Pak kalau nanti ceramah ngeten niki anak saya sekarang yang diman itu kalau ya saya ceramah kadang ikut. Nah materi ini ingat betul dia. Suatu ketika dia mau masuk sekolah di Abu Bakar sana. Subuh tidur lagi jam 7:04 tak bangunin, dek ayo sekolah tak antar cepet. Ambil baju mungkin cuma raup aja, ngancengkan di mobil, saya buru-buru di Kalimambu kan lampu merah. Karena saya ngejar biar tidak telat, saya bablas. Apa bilangnya anak saya? Babi. Ini bocah kok cerdasnya banget. Iya Pak, nanti dieling-eling ya Pak. Jangan sampai kita jadi babi. Jadi babi itu suka itu tadi, kemudian juga suka melanggar aturan, kemudian tell me Pak. Nah, ada cerita itu, saya pernah dapat cerita dari Profesor Jamaluddin Ancok. Jadi kenapa dinosaurus itu kok hilang Pak Bu? Karena zaman Nabi Nuh. Wow, itu kan orang yang beriman dan binatang-binatang masuk di dalam perahu. Nah, tiba-tiba perahunya oleng. Nah, ini bebannya harus dikurangi. Yang dikurangi, yang dibuang dulu harusnya binatang yang paling besar. Nah, dipanggillah si dinosaurus untuk maju. Suruh ceramah yang lucu. Wah, ternyata setelah ceramah, semuanya ketawa kecuali babi Pak. Karena ada yang tidak ketawa, akhirnya dinosaurus dibuang. Nah,
hanyut di air bah tadi sampai sekarang hilang, Pak. Setelah yang kedua masih oleng lagi, dipanggil binatang yang kedua namanya mamut, gajah yang gede. Sebelum mamut ceritanya selesai, babinya ketawa. Ditanya sama Nabi Nuh tadi, babi, kenapa kamu ketawa? Saya teringat lucunya ceritanya dinosaurus. Ya, paham ya Pak Bu? Artinya orang tell me itu bisa menjatuhkan orang yang sebetulnya baik, Pak, sebetulnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa, materi namanya untuk kebersamaan dalam kerja dan seterusnya, kira-kira begitu kan. Untuk outbound kira-kira begitu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi memakmurkan masjid dengan paradigma memberi, Pak Bu. Monggo. Lanjut, Mas. Jadi minta-minta telah menjadi kultur kebanyakan masjid kita, ya. Mungkin jika tidak ada dana masih bisa kita maklumi, tapi kenyataannya ada justru dana masjid yang kadang melimpah. Hanya saja dana ini banyak disimpan di bank. Masih lumayan kalau disimpan di bank, yang payah itu disimpan di ketua takmir. Kompromi dengan bendahara. Nanti pas rapat, masalah uang urusan saya dengan Pak Ketua. Itu yang banyak. Nah, kenyataan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, seharusnya diterapkan pula untuk masjid kita hari ini. Jangan kita minta terus. Nah, maka disinilah pentingnya nanti takmir itu kreatif untuk menghasilkan sesuatu. Ya, kalau saya modelnya gimana? Ya, untuk awal-awal karena kita nggak punya, ya sampai saya menggunakan IT ya Pak ya, digital. Kan bangun itu waktu itu cuma modal 35 juta, seminggu habis Pak. Akhirnya dibantu teman digital, ahli digital, terus blasting 3 bulan dapat dana 650 juta. Alhamdulillah Niko. Nah, ini cara yang perlu dilakukan. Nah, setelah tumbuh berkembang kita cari link untuk mensupport kegiatan tadi. Jadi orang yang berzakat itu kan berarti orang yang kaya ya. Nah itu, maka takmir salah satunya begitu. Nah, paradigma makmurkan masjid dengan meminta telah membawa dampak tidak produktifnya masjid mencari sumber dana potensial, sebab masjid hanya bergantung pada pemberian. Berarti kita harus memang mencari, syukur nanti menumbuhkan kreasi. Kalau ada misalnya tanah yang masih luas dijadikan tanah wakaf produktif, nanti hasilnya bisa dijual untuk masuk ke situ. Kemarin kita bareng-bareng dengan Kementerian Agama Gunung Kidul, wakaf produktif, ada yang lahan kemudian ditanami rumput gajah. Nah seperti itu sekarang sudah mulai, termasuk kapal Munjalan itu juga begitu, ada tanah yang wakaf kemudian diwakaf produktifkan. Karena wakaf banyak dilakukan untuk 3M ya Pak ya, bukan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tapi masjid, makam, madrasah. Nah, sekarang harus dimulai dikembangkan. Bahkan sekarang ada namanya wakaf uang ya, wakaf uang. Bapak-bapak yang tidak punya tanah karena tanahnya sudah jadi rumah, tapi kepingin setiap anak Adam yang meninggal terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, amal jariyah. Bisa sekarang menggunakan wakaf uang. Cari nadir-nadir, salah satunya DMI. Ini promosi juga ada. Jadi DMI menjadi nadir wakaf. Saya kemarin baru mengukuhkan jadi lazis DMI. Maksud saya gini loh Pak, kami biar punya duit, kemudian saya punya cita-cita imam, muazin dan marbot masjid di DIY, mudah-mudahan nanti bisa kita santuni minimal setahun sekali, 500.000. Saya terinspirasi dari DMI Jakarta karena disupport sama Pemprov DKI itu 120 miliar setahun. Ya, alhamdulillah. Bandung juga luar biasa besar. Nah, karena kami belum bisa begitu, saya akan mencari dari masyarakat untuk syukur nanti masjid. Nyun sewu Pak Bu, hasil riset kami, dana masjid
infak masjid se-DIY itu setahun ada sekitar 296 miliar. Cukup besar gitu. Tapi itu semuanya di masjid-masjid masing-masing. Ya Allah, biarin aja deh. Saya tak cari yang lain. Nah, bagaimana dengan masjid kita? Masih suka minta-minta atau sudah senang memberi? Nah, kalau saya minta dan memberi, berupaya untuk mewujudkan apa istilahnya sekarang? Langsung Mas. Ini saldo nol. Nah, terus saya lewat karena waktu nanti. Nah, ini Pak Bu. Saldo nol. Kan sering kita dengar ya. Ternyata saldo nol itu tidak akan pernah terjadi. Pengalaman saya. Setiap kita menghabiskan duit, tiba-tiba ada orang datang, Pak, niku wau ongkosnya pinten. Ono sing ganti, Bu. Saya kemarin beli sound system masjid saya itu. Wah, pakai Pak Malik pakai apa? Pakai speaker aktif. Cuma dekat gitu. Akhirnya harus naik. Tak golek ke duit. Mas Epi yang tim akustik DMI, Mas hitungan berapa total yang harus saya keluarkan. Sekiranya 50 juta. Oke, tak kasih 50 juta. Setelah pasang, gendoro hornnya sudah, kalau di daerah saya namanya gendoro Pak ya. Gendorone pun dipasang tuh Pak. Nggih. Teras pinten niku? Mung 50 tok. Kok saged nempel anu mboten. Dibayar kabeh Pak, 50 juta. Balik kalau 50 juta. Jadi semakin kita banyak aktivitas, semakin banyak dana dan akhirnya tidak akan pernah namanya saldo nol niku. Nah, ini besok tanggal 31 ulang tahun. Tiba-tiba ada teman yang baru pindah ke sini mau buka usaha roti. Saya itu mau ngasih hadiah jamaah masjid. Aku ikut partisipasi ya, sekaligus untuk promosi. Apa? Engkau tak sumbang roti bikinan saya yang harganya itu 1 dus. Sementara ini kalau nggak salah itu 20.000 Pak. Berapa jumlahnya Ustaz? 400 orang. Oh ya sudah, besok Sabtu malam jenengan ambil. Alhamdulillah Pak, entok. Enggak tahu ya apa karena saya ya. Nah gitu maksudnya gitu. Jadi memang takbir harus punya link, punya macam-macam kira-kira gitu, sehingga nanti akan jadi seperti itu. Nah kemudian, nah terus Mas, maka akhirnya kita harus sampai kepada karena akhiri ya. Terus. Yang harus kita lakukan di sini harusnya. Kalau kita ingin mewujudkan satu masjid yang bagus dan kemudian bisa memakmurkan umat, jadikan masjid kita sebagai pusat pendidikan pelatihan, pusat perekonomian, sejaring potensi umat, kesehatan umat, perpustakaan, peradaban. Terus Mas? Halo? Nah, maka wujud perannya adalah nanti begini, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan jamaah. Terus diklik-klik terus Mas. terus. Nah karena apa? Kalau salah satunya kan gimana gizi baik. Kalau gizi baik masyarakat sehat. Masyarakat lebih produktif maka pendapatannya jadi naik. Kan gitu entah? Kemudian dia bisa bayar sekolah. Kualitas SDM-nya jadi meningkat. Kalau kualitas SDM meningkat, kualitas kerjanya meningkat, maka pendapatannya naik. Entah? Kemudian memiliki aset jaminan, akses terhadap modal nanti akan gampang, usaha nanti dia bisa berkembang. Terus lagi, diklik terus, nggak bisa. Nah, kemudian kita penting juga memikirkan tentang memiliki dana risiko Pak. Saya sedang berpikir, ini besok Selasa kami kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Maksud saya, nanti saya akan ajak takmir untuk mengikutkan imam muazin marbot masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Nanti preminya dibayar, minta kompromi dengan takmir. Karena beliau ini yang ngurusi masjid berisiko minimal kepleset pas ngepel piye. Sing jamin siapa?
Bahkan kemarin saya ketemu dengan pimpinan BPJS ini, meskipun dia itu jauh dari rumahnya Pak, dari rumah ke masjid selama dia ada urusan dengan masjid itu di cover oleh itu. Nah seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi terhadap teman-teman kita, apalagi itu yang Mas Epi yang sering panjat-panjat ya, panjat di tower nih Pak ya. Nah seperti itu, menara. Nah itu, nah harapannya nanti ada namanya seperti asuransi ya, kemudian nanti juga dia bisa bersinergi dengan lembaga keuangan. Nah ini mungkin yang perlu kita lakukan ke depan dalam rangka untuk mewujudkan bahwa masjid sebagai satu pusat segalanya yang nanti bisa menyelesaikan permasalahan, tapi masjid itu benda mati. Yang bisa menjalankan adalah takmir masjid. Maka kita perlu takmir-takmir yang memang punya kompetensi, punya kemampuan, yang lebih penting lagi ada punya kemauan untuk mengubah lingkungannya. Nah, maka kalau begitu yang lebih penting lagi, sekarang kan zamannya VUCA ya Pak, namanya VUCA itu, VUCA, V-U-C-A, ini singkatan. Kita harus punya V, vision, ada visi. Kemudian U-nya understanding. C-nya collaboration. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, cari yang punya potensi gitu kan, digandeng. Misalnya di masyarakat kita kan ono dokter, ono ini, itu kan bisa kan diminta wakaf tenaganya kan. Seperti di Baitur Rahman Pak Zudi Amrozi yang dulu di itu ada setiap akad pagi itu mesti ada namanya Pak, pemeriksaan gratis dokter yang ada di situ, diminta tenaganya kan. Karena minimal sekarang cek darah aja kan bayar toh, cek darah aja bayar, padahal dilarak gitu loh. Ditusuk metu darah itu kan bayar. Nah itu yang seperti ini kira-kira yang perlu dilakukan ya, the collaboration kan ya. Nah kemudian A-nya agility Bu, agility itu apa? Gesit, bagaimana kita gesit ngelibet ya itu kan, ngelibet terus mencari sehingga nanti mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk pemberdayaan umat. Saya kira begitu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia, dengan demikian pengajian pejabat dan aparat Daerah Istimewa Yogyakarta putaran 7 tahun 2022 telah selesai. Semoga membawa hikmah yang besar bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.